Begini pernyataan Presiden TV Korea KBSN Sport, yaitu Park Jang-beom, yang langsung cabut hak siar TV Liga Voli Korea. Presiden TV Korea mengakui, jika banyak penggemar yang mengaku tak tertarik menonton Liga Voli Korea, karena Megawati tak lagi bermain di Liga Voli Korea, dan banyak pemain asing mengundurkan diri dari Liga Voli Korea. Bahkan, Presiden TV Korea KBSN Sport mengaku jika dirinya mencabut hak siar Liga Voli Korea karena Megawati tak lagi bermain di Liga Voli Korea. Tak hanya itu, Park Jang-beom juga mengatakan jika KBSN Sport akan menarik saham di Liga Voli Korea dan KOVO, diprediksi akan mengalami kerugian total senilai 500 miliar rupiah. Begini penjelasan lengkapnya. 네, 나중에 보니까 그 질문이 방송에도 안 나갔고 이 부분은 김현 위원님께서 지적을 해줘서 Dunia olahraga Korea Selatan dilanda guncangan besar. Bukan karena kekalahan di atas lapangan atau kontroversi antar pemain, melainkan dari keputusan drastis dan menggemparkan yang diambil oleh salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri penyiaran olahraga Korea, Presiden KBSN Sport, yaitu Park Jang-beom. Dalam konferensi pers mendadak yang digelar di kantor pusat KBSN di Seoul, Park Jang-beom dengan suara mantap dan nada emosional mengumumkan bahwa pihaknya resmi mencabut hak siar televisi Liga Voli Korea, V-League. Tak hanya itu, keputusan tersebut disertai dengan penarikan saham senilai 500 miliar rupiah yang selama ini ditanamkan KBSN dalam struktur finansial Liga. Keputusan ini menjadi tamparan telak bagi dunia voli Korea dan mengundang tanda tanya besar apa yang sebenarnya membuat Park mengambil langkah se-ekstrim ini. Park Jang-beom tidak berbasa-basi. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan penilaian yang cukup menyakitkan bagi para pengelola Liga Voli Korea. Saya harus jujur, Liga Voli Korea tidak lagi menarik di mata penonton lokal. Bahkan grafik penonton domestik mengalami penurunan drastis 2 musim terakhir. Kami tidak bisa terus menyiarkan sesuatu yang tidak relevan bagi pemirsa utama kami. Ia menambahkan bahwa setelah melalui evaluasi internal dan analisis data selama 18 bulan terakhir, pihaknya menyimpulkan bahwa popularitas Liga Voli Korea mengalami stagnasi, bahkan kemunduran sejak kepergian pemain asing yang menjadi magnet perhatian, Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia. Presiden KBSN Sport, yaitu Park Jang-beom secara terbuka menyebut nama Megawati berkali-kali dalam sesi tanya-jawab. Ia bahkan menyebut sang oposit asal Indonesia itu sebagai poros utama yang membuat liga ini berdenyut secara internasional. Saat Megawati membela Red Sparks, satu pertandingan bisa ditonton hampir 3 juta pemirsa. Itu angka yang belum pernah kami lihat, bahkan saat laga final atau saat timnas bermain. Dan mayoritas penontonnya bukan warga Korea, melainkan penonton dari Asia Tenggara, terutama Indonesia. Presiden KBSN Sport yaitu Park Jang-beom juga menunjukkan data bahwa pertandingan Red Sparks versus Pink Spiders yang mempertemukan Megawati dan Kim Yeon-kong berhasil menembus rekor jumlah penonton siaran langsung tertinggi dalam sejarah penyiaran voli Korea. Setiap kali Megawati tampil, media sosial kami meledak. Tagar Megawati trending, akun KBSN dibanjiri komentar berbahasa Indonesia, dan merchandise tim Red Sparks tiba-tiba laku keras di luar negeri. Itu bukan sekadar statistik, itu adalah revolusi, tegas Park. Namun, musim ini akan menjadi titik balik yang kelam. Megawati memilih tidak memperpanjang kontraknya di Korea dan hengkang dari Red Sparks. Dampaknya sangat terasa. Kami menyiarkan pertandingan All-Star. Bahkan itu adalah laga perpisahan legenda nasional kami, Kim Yeon-kong. Tapi jumlah penontonnya hanya 25.000, angka yang sejujurnya sangat memalukan. Ia mengakui bahwa meski Kim Yeon-kong adalah ikon Liga Voli Korea, daya tarik internasionalnya sudah jauh menurun dibandingkan ketika Megawati menjadi sorotan dunia. Orang mungkin akan marah mendengar saya bilang ini, tapi saya harus realistis. Pengaruh Megawati terhadap popularitas Liga Voli Korea jauh lebih besar dari yang diperkirakan siapapun, termasuk kami sendiri. Dalam keputusan yang lebih mengejutkan lagi, Park Jang-beom menyatakan bahwa KBSN Sport secara resmi menarik seluruh saham mereka di Liga Voli Korea
yang nilainya mencapai 500 miliar rupiah. Kami bukan hanya mitra siaran, kami juga investor besar dalam pengembangan Liga Voli Korea. Tapi investasi itu tidak akan lagi kami lanjutkan. Kami mencabut semuanya. Alasan utama Presiden TV Korea yaitu Park Jang-beom. Liga ini menurutnya kehilangan jiwa. Saat kita punya berlian seperti Megawati, Liga malah tidak menjaganya. Sekarang dia pergi dan Liga kembali seperti dulu. Sepi, lokal, dan tertutup. Kami tidak ingin jadi bagian dari stagnasi itu. Park Jang-beom juga melontarkan kritik pedas terhadap para pengelola V-League yang ia nilai kurang visioner dan tertutup terhadap potensi globalisasi. Liga ini tidak siap menyambut era baru. Tidak ada upaya untuk menjadikan voli sebagai produk ekspor budaya seperti K-pop atau K-drama. Saat ada kesempatan emas lewat Megawati, mereka hanya memanfaatkannya sebentar, lalu melepasnya begitu saja. Menurut Park Jang-beom, seharusnya Liga Voli Korea membuka lebih banyak ruang bagi pemain internasional dari negara-negara dengan fanbase besar, seperti Indonesia, Thailand, atau Filipina. Dengan ditariknya hak siar dan investasi dari KBSN Sport, Liga Voli Korea kini berada di ujung tanduk. KBSN adalah penyiar utama Liga selama lebih dari 1 dekade dengan distribusi siaran ke berbagai platform nasional dan internasional. Tanpa mereka, peluang eksposur Liga ke luar negeri praktis hilang total. Beberapa sponsor bahkan dikabarkan tengah meninjau ulang kontrak mereka, karena sebagian besar nilai komersial bergantung pada jangkauan siaran. Kisah ini mencerminkan satu hal yang tidak bisa diabaikan oleh dunia olahraga profesional. Popularitas dan daya jual tidak selalu datang dari dalam negeri. Kadang-kadang ikon besar datang dari luar, seperti Megawati yang tanpa disadari telah mengubah peta bisnis voli Korea. Kini, saat Megawati telah pergi, bayangan besar yang ia tinggalkan justru menjadi cermin refleksi bagi Liga. Satu hal yang pasti, keputusan Park Jang-beom mencabut hak siar dan investasi adalah sinyal paling keras bahwa tanpa figur seperti Megawati, Liga Voli Korea tak lagi punya daya siar. Berita kedua, begini pernyataan mantan outside hitter Red Spark yang menjadi asisten pelatih Chang So-yeon di tim AI Papers yang mengaku akan siap rekrut Megawati di tim AI Papers dengan gaji 7 miliar rupiah per musim. Dunia voli Korea Selatan kembali dihebohkan dengan kabar mengejutkan, bukan hanya dari transfer pemain, tapi dari pergerakan strategis di level kepelatihan. Han Yumi, mantan pemain tim nasional Korea dan legenda tim Red Sparks, secara resmi diumumkan bergabung ke dalam staf pelatih AI Papers untuk menghadapi musim Liga Voli Korea 2025-2026. Namun, kejutan sesungguhnya bukan hanya pada kepindahan sang legenda ke tim papan bawah tersebut. Dalam wawancara eksklusif yang beredar luas di media Korea, Han Yumi secara terbuka mengungkapkan satu harapan besar yang menyulut antusiasme pencinta voli di Asia Tenggara. Ia sangat ingin membawa Megawati Hangestri Pertiwi, oposit andalan Indonesia dan bintang Red Sparks musim lalu, ke tim barunya AI Papers. Bahkan, ia menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan tawaran kontrak luar biasa, yakni gaji 2 kali lipat dari yang diterima Megawati di Red Sparks. Sebuah pernyataan yang mengejutkan, penuh rasa hormat, dan mungkin juga penuh ambisi tersembunyi. Nama Han Yumi bukan sekadar mantan pemain, ia adalah ikon. Pernah bersinar di Hyundai Hill State dan semusim memperkuat Red Sparks pada 2011 sampai 2012, Han Yumi menutup karier profesionalnya dengan elegan sebelum akhirnya bertransformasi menjadi komentator voli. Selama bertahun-tahun, analisanya di siaran televisi maupun kanal YouTube bersama sang adik, Han Song-yi, kerap menjadi rujukan banyak penggemar. Ia dikenal sebagai sosok yang lugas, tidak segan memuji, tapi juga tak ragu mengkritik. Semua dilakukan dengan sudut pandang teknis yang mendalam. Dan di antara deretan pemain yang pernah ia ulas, satu nama selalu mendapat tempat spesial, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi. Pada musim 2024-2025, Han Yumi secara terang-terangan menyebut Megawati sebagai opposite hitter terbaik Liga Voli Korea. Pernyataan ini disampaikan di kanal YouTube-nya saat ia dan Han Song-yi memilih 7 pemain terbaik di paruh musim.
Statistik open attack Megawati luar biasa. 40,9% itu bukan angka yang bisa dicapai sembarang pemain. Bahkan dalam hal back attack, dia nomor 1 musim ini dengan 49,7%. Jelas Han Yumi dalam video yang kini telah ditonton ratusan ribu kali. Ia bahkan membandingkan Megawati dengan legenda hidup Korea, Kim Yeon-kong dalam hal efisiensi serangan. Kim Yeon-kong berada di puncak dalam serangan sukses secara keseluruhan dengan 47%. Tapi Mega ada tepat di bawahnya dengan 46,7%. Itu menunjukkan bahwa Mega benar-benar tampil di level elit. Ketertarikan Han Yumi terhadap gaya bermain Megawati bukan hanya soal angka. Ia menyoroti karakter Megawati, tahan tekanan, berani menghadapi blok tinggi, dan selalu memberi energi positif untuk tim. Setelah pengangkatan resminya sebagai asisten pelatih AI Peppers, Han Yumi akhirnya membuka satu rahasia yang ia simpan sejak lama, bahwa ia sudah lama bermimpi melatih Megawati. Bahkan sejak pertama kali melihatnya bermain untuk Red Sparks musim 2023/2044. Mega itu bukan hanya pemain asing. Dia punya sesuatu yang tidak banyak dimiliki pemain Korea, bahkan pemain asing lain. Dia bermain dengan hati. Dia bisa bawa tim bangkit dari tekanan. Dia pemain yang bisa ubah mental tim. Dan aku pikir AI Peppers butuh itu. Saat ditanya apakah dirinya akan mencoba merekrut Megawati untuk bergabung dengan AI Peppers, jawaban Han Yumi pun tak main-main. Tentu saja, kalau aku bisa memilih satu pemain untuk jadi fondasi proyek AI Peppers ke depan, Mega adalah orang pertama yang kupikirkan. Aku bahkan siap mengusulkan ke manajemen untuk menawarkan kontrak 2 kali lipat dari yang ia terima di Red Sparks. Pernyataan Han Yumi bukan sekadar pujian kosong. Dalam konteks V-League, tawaran gaji 2 kali lipat untuk pemain asing adalah sesuatu yang sangat besar. Apalagi untuk pemain seperti Megawati yang baru menjalani musim keduanya di Korea. Menurut kabar yang beredar, kontrak Megawati di Red Sparks sebelumnya bernilai sekitar $300.000 AS, angka yang sudah tinggi untuk pemain asing pemula di V-League. Jika Han Yumi benar-benar mendorong tawaran 2 kali lipat, maka Mega bisa menerima kontrak senilai $600.000 AS, angka yang sejajar dengan pemain asing elit seperti Giselle Silva atau Victoria Dancak. Bagi kami, mendatangkan Mega bukan hanya soal prestasi di lapangan. Ini tentang identitas tim. AI Peppers ingin jadi tim yang segar, penuh semangat, dan punya gaya main menyerang. Mega mewakili semua itu, tambah Han Yumi. Dalam beberapa musim terakhir, AI Peppers terus terjebak di papan bawah klasemen. Bahkan banyak pengamat menyebut tim ini belum memiliki fondasi permainan yang kuat sejak dibentuk. Namun, kehadiran Han Yumi ditambah ambisinya merekrut pemain seperti Megawati bisa menjadi sinyal awal kebangkitan. Han Yumi disebut-sebut akan memainkan peran sentral dalam menyusun strategi permainan, membina mental pemain muda, serta membentuk budaya tim yang baru. Dan jika Megawati benar-benar bergabung, maka proyek ini akan mendapat fondasi kokoh sejak awal. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Megawati atau pihak manajemennya mengenai tawaran AI Peppers. Dan bagi Han Yumi, itu akan menjadi mimpi yang terwujud. Aku selalu ingin bisa bekerja bersama Mega. Kini, sebagai pelatih, aku punya kesempatan itu. Aku hanya berharap dia melihat proyek ini dengan hati, seperti dia bermain dengan hati selama ini.